ya kan. Tapi itu habis itu berapa minggu Gus Dur panggil, Rizal, kamu saya mau angkat jadi ketua BPK, pemeriksa keuangan. setara dengan ketua DPR kan. Wah Gus, itu buat orang yang udah umur 60 tahun Gus. Saya masih 42 tahun. Waktu itu ya? Jadi gini deh Gus, nanti kalau saya udah 60, Gus Dur telepon saya. Gus Dur sebel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin komentari sedikit ya, ucapan Rocky Gerung terhadap Mahfud MD yang katanya ngoceh terus di Twitter, berkelahi dengan Rizal Ramli. Daripada ngoceh terus, itu lebih baik Mahfud MD itu, karena dia telah kehilangan smartless, kecerdasan akademisnya, dan sudah kehilangan kecerdasan etisnya. Lebih baik dia keluar dari kabinet. Kalau dia keluar dari kabinet, tentu akan diikuti oleh keluarnya Sri Mulyani dari kabinet. Dan kalau siapa itu Mahfud MD keluar dari kabinet, itu dia akan dicari oleh partai-partai politik ya, untuk diburu sebagai calon presiden karena integritasnya terjaga, kata Rocky Gerung. Tetapi menurut Rizal Ramli, dan saya percaya dengan Rizal Ramli, integritas Mahfud itu sudah terkoyak ya, karena dia sudah menghina pelemahan konstitusi dengan mendukung munculnya Perpu tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya Mahfud menurut Rizal Ramli itu menghalangi lahirnya Perpu itu. Tapi karena dia sekarang bersekongkol dengan melahirkan, menyetujui Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, maka dia sebenarnya menghina dan memperlemah konstitusi. Yang Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat. Jadi dari segi integritas dia sudah tidak bisa, atau dia karena dia menjilat presiden dengan mendukung keputusan Perpu itu, maka dia integritasnya dipertanyakan. Logikanya di mana? Integritasnya di mana? Kata Rizal Ramli. Dan menurut saya sendiri, memang seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini tidak ideal, atau katakan rusak. Ekonomi rusak, tidak tumbuh ya. Politik juga begitu ya, selalu membela kepentingan oligarki, dan tidak ada partai politik yang membela kepentingan rakyat. Apalagi pemerintah sudah berhasil menguasai partai-partai politik di DPR, di legislatif, yang seharusnya partai-partai itu mengontrol eksekutif, tapi karena sudah dikooptasi, maka fungsi-fungsi pengawasan itu tidak terjadi. Malah menurut The Economist ya, kekuatan parlemen yang kritis terhadap pemerintah itu tinggal 8%. Mungkin yang dimaksud 8% adalah Demokrat, Partai Demokrat dan Partai PKS. Selebihnya semuanya memblok atau merapat ke pemerintah, sehingga tidak terjadi pembelahan yang disebut, atau pembagian kekuasaan yang disebut oleh John Locke itu. Eksekutif dikontrol oleh legislatif dan yudikatif. Tapi eksekutif, yudikatif, dan eksekutif sekarang semuanya ada masalah korupsi di sana. Polisian juga, jadi rusaklah negeri ini. Oleh karena itu, dari perspektif semuanya tidak tumbuh, menurut Dr. Mulyadi, itu memang karena pemerintah tidak bisa, sudah tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan kritis dari kaum civil society. Lebih baik kita biarkan dan kita dorong dia masuk jurang. Ini satu ucapan yang sebenarnya berbahaya, tetapi satu ekspresi intelektual yang jujur bahwa kehendak-kehendak untuk menyelamatkan negeri ini, negeri kita bersama, bukan negeri yang milik pemerintah, tapi negeri seluruh bangsa Indonesia, itu betul-betul tidak didengar upaya-upaya untuk menyelamatkan negeri kita bersama.
Jadi karena sudah tidak bisa didengar, lebih baik kita dorong sekalian masuk jurang. Itu ucapan siapa? Dr. Mulyadi, ya, yang dari UI itu. Jadi kembali ke imajinasi dari Rocky Gerung, kalau lebih baik Mahfud itu keluar dari kabinet yang akan disusul oleh Menteri Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Tetapi Rocky Gerung tidak melanjutkan konsekuensi logisnya. Kalau Mahfud keluar dari kabinet, Sri Mulyani keluar dari kabinet, maka goyahlah sendi-sendi pemerintahan. Dan kemungkinan beberapa orang menteri ikut menyelamatkan diri pada kapal yang hampir tenggelam. Dan kemudian terjadilah pemilu yang dipercepat. Dan menurut saya memang sebaiknya Mahfud MD sebelum Presiden mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, dan kemudian tidak terjadi pemilu atau pemilu ditunda karena nggak ada biaya, dan kemudian terjadi perpanjangan kekuasaan sehingga nanti tiba pada satu skenario yang sudah dibayangkan beberapa ahli, pemilu ditiadakan karena nggak ada biaya dan kekuasaan diperpanjang menjadi 3 periode atau ditambah 2-3 tahun lagi, dan kemudian presiden dipilih oleh MPR. Maka semakin sempurnalah kerusakan politik Indonesia. Kalau itu yang mau dipilih oleh Mahfud, tentu Mahfud lebih tahu mana yang terbaik, meneruskan di dalam kabinet atau dia melakukan satu tindakan yang berani, yang mengejutkan semua orang, dan dia akan muncul sebagai calon presiden yang didambakan partai-partai yang lain dengan cara keluar dari kabinet daripada ngoceh terus di Twitter. Yang kata Rocky Gerung, karena ngoceh terus dia tidak bekerja karena ngurusin Twitter. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncrat.